Setelah kasus Hamlin kemarin ya yang menggegerkan dunia online shop lah ya. Online shop. Nah, sekarang juga ada kasus yang sama besarnya, bahkan mungkin lebih besar lagi, yang itu kasus ini udah hampir 40 tahun ya. 40 tahun benar. Hampir 40 tahun dari tahun 85 nih sampai tahun 2020-an sekarang nih ya. Ya. Nah, ini kasusnya bukan nasional aja tapi sudah internasional nih. Sudah internasional. Masuk liputan berita-berita nasional. Internasional. Bahkan ada yang bikin jurnal internasionalnya ya? Iya, ada. Oke. Nah, kasus ini itu tentang Polo by Ralph Lauren. Ya kalau teman-teman tahu lah ya, Ya. ini yang mungkin di usia saya, usia Ajis, usia teman-teman kayak gitu yang lain, kemungkinan tahu yang namanya brand Polo ini. Ya, Ini kan termasuk bermerek sih. Iya. Termasuk bermerek. Brand yang cukup image-nya itu bermerek, bahkan Ya. brand luar negeri gitu ya. Ya. Dan ternyata memang brand luar negeri sih. Iya. Jadi ada kaos berkerah lah. Atau disebut biasanya polo ya. Itu sebenarnya polo itu merek sebenarnya. Ya. Cuman saking nempelnya merek itu dengan jenis baju seperti itu sehingga semua baju yang berkerah disebutnya polo. Ya, benar, gitu. benar. Walaupun mereknya beda gitu. Iya. Nah, si Polo by Ralph Lauren ini adalah merek lah. Itu kan mereknya itu Polo by Ralph Lauren. Satu kalimat itu ya. Satu kalimat ya. Polo by Ralph Lauren. Nah, itu sebuah brand ya, satu kesatuan brand ya. Atau kita singkat aja PRL lah, biar gampang ya, si PRL. Nah, si PRL ini brand dari luar negeri. Brand dari luar negeri dan memang kualitasnya bagus, terjamin, terus banyak orang yang suka, banyak orang yang beli. Nah, terus di Indonesia ternyata ada juga nih yang jual si PRL ini. Logonya sama, terus fontnya juga sama gitu ya. Nah, kasusnya ini dimulai ketika ada PT Ralph Lauren Indonesia. Itu dia mau daftarin merek si Polo Ralph Lauren dan ternyata udah yang ada. Dari luar negeri. Yang dari luar negeri. Ternyata udah ada. Jadi PT PRLI ini dia ini adalah PT yang sah yang dibuat oleh si pusat lah ya. Ralph Lauren pusat ya. Ya, Lauren pusat. Dia bikin cabang di Indonesia. Nah, mau bikin mendaftarkan mereknya gitu ya. Tapi udah ada. Udah didaftarkan. Nah, kita juga nggak tahu nih si PT PRLI ini dia resmi atau enggaknya kita kurang ngerti lah. Cuman tiba-tiba muncul belakangan ini PT PRLI pengen daftarin, terus nggak bisa karena sudah ada gitu. Ya berarti kan kita asumsikan bahwa PT PRLI ini adalah PT asli, ya? Cabang dari yang pusatnya gitu, ya, asli. Akhirnya dia menempuh langkah hukum untuk mengambil kembali hak mereknya. Nah, cuman kalah. Pemegang merek PRL ya, itu ya kan menggugat ke pengadilan mungkin kayak gitu ya. Menggugat, kok ini udah ada yang daftar merek nih dengan nama saya. Ya. Digugat tapi kalah. Kenapa nih bisa kalah? Ya kalahnya karena udah duluan, udah daftar duluan dan si pengadilan nggak bisa membuktikan lah bahwa si pemilik sebelumnya ini palsu atau gimana. Gitu. Kalau pengadilan kan dia memutuskan berdasarkan bukti ya. Ya, bukti saksi. Ya, walaupun misalkan ternyata yang benar itu yang mana, tapi buktinya lebih kuat yang salah, misalkan tetap menang gitu. Biasanya seperti itu. Iya. Nah, bahkan si PT PRLI ini sampai unjuk rasa. Oh gitu, demo ya? Ada beritanya. Tuntut ganti majelis hakim katanya. Masa pencarian Indonesia kembali berunjuk massa di depan gedung MA. Nah, ini karyawan-karyawannya. Nah, karena di sini dibilang ribuan karyawan bakal kehilangan pekerjaan. Akibat keputusan majelis hakim ini yang membuat PT PRLI ini kalah. Jadi ini mereka unjuk rasa gitu. Ya mungkin konsekuensinya si PT PRLI ini akan dinonaktifkan oleh pusat. Karena nggak boleh produksi lagi dengan merek ini misalkan. Di Indonesia ya. Sehingga otomatis dibubarkan lah si PT itu. Otomatis kan karyawannya kan PHK gitu. Nah, akhirnya kita coba menggali kasus ini. Nah, kita coba menelusuri ya.
awal mulanya gimana nih. Dan tiba-tiba pada tahun 86 nih, tiba-tiba ada bapak-bapak namanya Mohindar. Mohindar, oke. Bapak Mohindar, tiba-tiba dia menggugat PT PRLI. Tahun segitu? Iya. Berarti PT PRLI ini udah lama juga ya? Ya, ternyata PT PRLI udah ada di sini. Oke. Udah lama. Dia menggugat PT PRLI, dia mengaku dia sudah membeli merek Polo. By Ralph Lauren, namanya dan logo ikon kudanya. Itu udah dibeli dari seseorang bernama John John Whiteley. Ya, Pak Mohindar ini mengaku dia udah beli katanya. Ini mereknya udah dibeli sama saya nih dari Mr. John. Sekarang saya pemilik merek ini, dia bilang gitu. Dan sudah daftar nih ya? Dan sudah didaftarkan. Oke. Berarti yang tadi digugat itu ya, itu si Pak ini ya? Si Bapak ini. Dan dia sudah daftar. Ya. Dan keterangannya tahun 86 itu dia sudah membeli brand tersebut dia. Membeli. Cuman pembeliannya ini di bawah tangan, dalam artian tidak resmi lah, tidak melibatkan notaris, tidak melibatkan lembaga hukum atau konsultan hukum gitu. Jadi transaksi mereka aja berdua tuh. Nah, si PRLI ini nggak terima. Kok buktinya kayak gitu doang, kok bisa menggugat gitu? Iya. Nggak terima. Nah, akhirnya proses pengadilan berjalan, malah ditemukan lagi ternyata si Mr. John ini menjual lagi logonya dan namanya ke PT MPP. PT MPP. Ya, MPP itu yang kalau di mall-mall tuh pasti PT MPP tuh kayak Starbucks. Tapi di Indonesia juga. Tapi ya itu Indonesia, tapi yang memasukkan brand luar ke dalam negeri itu biasanya PT MPP. Oke. Yang di mall-mall tuh. Ya berarti selain Pak Mohindar, dia juga menjual lagi kepada orang lainnya itu ke PT MPP. Tapi masih di Indonesia ya? Masih di Indonesia. Nah, kalau ke PT MPP ngejualnya itu menggunakan notaris. Oke. Jadi ada 3 orang nih. 3 pihak nih. Mohindar, PT MPP, dan PRLI. Iya. Nah, kita nggak ngerti ya prosesnya gimana, yaitu di penyelidikan. Akhirnya pada tahun 96, akhirnya ada keputusan tuh. Ada dari pengadilan. Ada keputusan. Hampir 10 tahun lah ya itu ya. Ya, ada keputusan. Yang menang adalah yang pertama kali beli akhirnya. Oh, yang pertama si Pak Muhyiddin. Ya, Mohindar. Mohindar. Ya, Pak Mohindar yang dia mendaftarkan pertama kali ke DJKI berarti itu ya? Ya, yang mendaftarkan, terus yang pertama kali beli ke si John. Yang pertama kali beli ke si John itu si Pak Mohindar. Akhirnya keputusannya merek itu punya si Pak Mohindar. Oke. Cuman yang berdua ini si PT PRLI masih nggak terima. Masih mengajukan gugatan itu. Dan gugatan itu sampai sekarang dan gagal gitu. Selalu gagal mungkin. Gagal. Nah, ini kan kita penasaran ya, sebenarnya si Polo by Ralph Lauren ini kan brand luar negeri. Berarti di Indonesia itu ada 3 ya? Ada 3 kan? Pemiliknya seolah-olah seperti itu ya? Ya, seolah-olah seperti itu. Yang PT PRLI yang kita asumsikan tadi dia itu resmi. Ya. Kemudian ada si Pak Mohindar yang dia itu pembeli dari si John ya, secara personal. Ya, dan ada PT MPP gitu ya, yang dia membeli ke si John juga tapi menggunakan notaris. Ya. Kayak gitu ya. Nah, kita kan penasaran ya. Akhirnya nyari-nyari lagi nih. Si John ini sebenarnya siapa sih? Siapanya brand Polo nih? Iya. Itu penasaran. Nyari-nyari nggak nemu. Nggak nemu. John ini siapanya Polo nggak nemu. Kan biasanya kalau orang yang Polo by Ralph Lauren kan band terkenal lah ya, merek terkenal. Biasanya itu terekspos tuh nama-namanya, misalkan kayak direktur apa misalkan. Ya, ibaratnya gini lah ya, kalau kita pengen tahu siapa pemegang Apple atau ya kita kan bisa searching tuh, siapa sih itu keluar itu CEO Apple, itu kan keluar. Tuh ada si ini, ada si ini. Bahkan sampai level programmernya siapa. Itu ada. Ya, dan harusnya kita ketika searching siapa pemilik dari Polo Ralph Lauren itu harus kan keluar. Dan seharusnya kalau si Pak John ini salah satu dari pemilik lah ya,
salah satu pemilik petinggi dari brand Polo ini, harusnya namanya ada ya di situ. Harusnya namanya ada. Tapi ini nggak ada. Nggak nemu. Nggak nemu ya? Nggak nemu. Jadi si Ralph Lauren ini, Polo Ralph Lauren ini, pemilik aslinya adalah Ralph Lauren Corporation. Oke. Itu berupa PT juga ya. Oke. Nah, apakah si John ini bagian dari PT itu kita nggak nemu. Cuman kita malah nemu hal lain nih. Oke. Yang lebih menarik. Apa nih? Jadi ada bule yang nanya langsung. Oke. Ada mungkin bule, wartawan dari luar negeri lah ya. Ya, kayaknya wartawan sih kayaknya. Nanya langsung artikelnya ini. Nah, nanya langsung ke laporan yang internasional. Oke, ibaratnya pusatnya lah ya. Ke pusat. Katanya ini ada toko laporan di Bali katanya. Oke. Ini asli atau enggak gitu. Oke, ke si Ralph Lauren ataupun Polo yang pusatnya di luar negeri. Ya, karena kalau di Bali itu udah ada beberapa store di kota-kota yang turisnya banyak ya. Di situ bahkan dia tokonya juga bisa dilihat nih. Oh, banyak ya? Nah, desainnya pun dia mirip yang di luar negeri gitu. Oke. Cat biru semua, terus ada logo Ralph Lauren-nya. Oke. Kayak gitu ya. Di mall juga ada ya? Di mall ada, di bandara. Kalau di Indonesia udah banyak ya. Iya. Di tempat-tempat ramai lah. Di mall tuh. Dia nanya langsung nih, di Bali resmi nggak nih? Nah, si pusatnya menjawab. Apa tuh? Dia bilang palsu katanya. Palsu? Oh, palsu. Dia bilang yang di Bali itu palsu, bahkan hampir tidak mungkin untuk membeli Ralph Lauren di Indonesia katanya. Yang original. Yang original? Ya. Oh, berarti ini dong. Yang bahkan yang tadi kan ada 3 tuh. Ya. Yang PT PRLI juga patut diragukan. Iya, patut diragukan. Oke. Dia bilang ini hampir tidak mungkin menemukan produk asli Polo Ralph Lauren di Indonesia. Oke. Nah, bahkan toko online. Bahkan toko online. Dia bilang yang kan ada situsnya tuh Ralph Lauren Indonesia gitu. Polo ibaratnya Indonesia.com. Official ya. Ya, terlihatnya official, itu pun palsu dia bilang. Oke. Khusus untuk brand ini mungkin ya, untuk khusus brand Polo ini memang ya kita nggak tahu ya yang asli atau gimana. Ini kan dia pertanyaan dari seorang luar negeri kayak gitu ke toko aslinya yang di luar negeri juga kayak gitu ya. Klaimnya seperti apa kita juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Cuman kan kita hanya mengasumsikan tuh ya, hanya mengasumsikan. Dan ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua bahwa pentingnya daftar merek tuh ya. Iya. Kalau kita baru melahirkan ide, menelurkan ide, punya brand, itu segera mendaftarkan itu penting sekali. Karena mau tidak mau ya, tadi ada si Pak Muhindar, dia orang yang pertama kali mendaftarkan merek, dan dia oleh pengadilan dinyatakan sah sebagai pemilik, ibaratnya seperti itu ya. Ya. Dan tidak bisa digugat kayak gitu. Ya. Nah, makanya menjadi sangat penting untuk kita menjadi yang pertama kali ya. Menjadi yang pertama kali mendaftarkan merek itu. Ya, benar-benar. Jangan sampai kita udah bisnis 1 tahun, 2 tahun membiarkan merasa aman-aman saja kayak gitu ya. Seperti mungkin kasusnya si Polo yang luar negeri misalkan kayak gitu ya, tenang aja lah di Indonesia. Taunya ada yang mendaftarkan. Masalahnya nih logonya sama persis. Iya. Logonya ya ini mah sama persis lah, udah menjiplak, ini bukan menjiplak apa ya, sama persis lah 100%. Ini balik bentar ke sini ya. Jadi dia bilang partner kita di Indonesia cuman ada 1 gitu. Tapi ada pernyataan itu juga. Ada 1. Apa nih? Dari Zalora. Malah ke Zalora. Ya, partner kita cuma ada 1. Kalau mau beli yang asli, bisa belinya ke Zalora. Oke. Dia bilang gitu. Si email dari pusatnya ini. Oke. Yang jadi permasalahan kalau menurut saya ini si DJKI-nya sih. Nah, si DJKI-nya ini dia kok bisa nggak kenal sama logo Polo by Ralph Lauren gitu. Padahal dia kan brandnya udah terkenal gitu ya. Bahkan di tahun 60-an ini tersengketakan udah mulai gitu. Artinya di tahun segitu kan logo itu udah go internasional si brand itu. Kok si DJKI bisa meloloskan pendaftaran Pak Muhyiddin ini? Iya, semudah itulah ya. Ibaratnya brand luar negeri yang sudah terkenal. Ya. Udah terkenal itu ketika pengen daftar di Indonesia itu kan cross checknya itu lebih mudah lah ya, karena sudah terkenal gitu. Ya, benar. Jadi ini pemiliknya siapa, dari mana, gimana,
dan lain sebagainya mungkin. Ya. Kan nggak kalau sekarang kan online, mungkin dulu langsung tatap muka tuh ada wawancaranya, ada apanya, mungkin kayak gitu ya. Tahun 80-an tuh. Bisa jadi karena itu sih, bisa jadi karena mungkin karena nggak online kali ya. Jadi curiga saya sih gini, jadi si DJKI ini kurang gaul dan dia nggak tahu si brand Polora Print gitu. Sehingga ada orang yang kucuk-kucuk bawa brand ini, saya mau daftarkan brand ini, wah bagus nih, mantap, lolos aja. Taunya itu punya orang. Gitu. Bisa jadi sih. Nah itu salah satu kecurigaan kita. Saya nih dugaan lah ya. Ya, dugaan ke DJKI. Karena di buku panduannya pun di DJKI ini kita nggak bisa mendaftarkan brand yang sudah populer katanya. Oke. Iya. Itu kan aturan yang sekarang nih yang kita baca tuh ya. Aturan baru ya, aturan baru. Nggak tahu dulu apakah seperti itu atau enggak tuh tahun 80-an ya. Misalkan ada merek, misalkan Apple, kan udah populer tuh. Kita kucuk-kucuk bawa print dari Google, datang dan mendaftarkan merek Apple, udah pasti ditolak. Tapi memang sih agak sanksi, Jis. Kita kan udah baca tuh secara keseluruhan ya, yang namanya aturan dari DJKI, buku manual aturannya lah kayak gitu ya. Itu tapi ketika di lapangan kita cek itu suka ada yang kok ini nggak sesuai aturan yang gitu ya gitu. Masih tetap lolos ya? Masih tetap lolos. Kok ini bisa diloloskan ya? Padahal kan ini udah jelas ini sesuai dengan aturan di buku kan ini harusnya nggak boleh nih. Kok bisa lolos gitu? Itu sih yang membuat kadang tuh membingungkan gitu. Itu membingungkan ya. Nah, banyak kasus-kasus ditemukan lah ya di DJKI karena kita bisa ngecek sekarang ya secara online yang mereknya tetap lolos meskipun dia melanggar si panduannya gitu. Ya. Nah, mungkin dia melalui banding dulu, mungkin ada kasus-kasus di belakang yang kita nggak ngerti lah. Nah, mungkin lolos karena itu bisa jadi. Jadi. Tapi kalau klien kita nih, Jis, misalkan mau daftar lewat kebun desain kayak gitu ya, dan ada potensi yang kayak tadi melanggar ini kayaknya berbenturan nih dengan aturan nih. Ya kalau kita sih bisa mungkin sih lolos dari peraturan itu. Iya, tidak melanggar aturan ya, supaya potensi lolosnya bisa kita kalkulasi lah ya. Ya. Bisa kita kalkulasi kemungkinan besar ini lolos nih. Sedangkan berbeda kalau misalkan tadi, wah ini sesuai aturannya nih, ada ini nih, ada potensi yang dilanggar, ada potensi berarti untuk digagalkan. Ya. Nah biasanya kita ngobrol tuh ya sama klien, membicarakan hal ini, apakah mau gas terus kita labrak karena ada contoh-contohnya yang ternyata ada lolos juga, tapi biasanya kita nggak rekomendasi. Karena ya tadi potensi gagalnya artinya bisa lebih besar dong kayak gitu. Karena mau tidak mau gini, yang berhasil lolos ada tuh yang kasus-kasus kayak gitu. Tapi kalau kita lihat itu yang gagal juga banyak gitu. Banyak. Yang gagalnya itu banyak, meskipun ada yang lolos-lolosnya tuh ya. Kayak gitu. Ya. Kadang seberat itu si peraturannya, kadang kok bisa lolos gitu. Di kelas tertentu bisa lolos, tapi di kelas ini kok dengan kasus yang sama, misalkan ada yang mirip juga, di kelas lain lolos, kok di kelas ini malah digagalkan, karena gitu. Nah, kayak gitu. Itu makanya kita selalu merekomendasikan untuk yang aman-aman aja lah ya. Ya, nah kalau di kebun desain kan kita jatuhnya jadi ngeceknya di 2 kali tuh. Di kebun desain dicek dulu, baru nanti di DJKI dicek lagi secara resmi oleh DJKI-nya gitu ya. Nah, kalau kebun desain pasti kita ngecek sepengetahuan kita, misalkan kita tahu nih brand di luar ada brand polo misalkan. Ya otomatis kita bakal rekomendasiin dulu dong. Bilang dulu ke kliennya, "Bang, ini misalkan logo polo nih udah ada di luar negeri. Tetap mau daftarin atau enggak?" kan gitu. Kita pasti konsultasiin lagi gitu supaya menghindari gugatan-gugatan ke depannya. Ya, memang sih kita nggak pernah menjamin 100% lolos ya, tapi kita tetap cross check secara komprehensif menurut pengalaman kita nih. Karena kita kan udah punya banyak pengalaman mendaftarkan merek kayak gitu ya. Tapi kadang ya tadi tiba-tiba ada brand luar negeri yang kita tuh nggak tahu misalkan gitu ya, sama persis dengan yang ini namanya. Itu yang luput kayak gitu kan. Ya, luput dari inilah. Dari pengetahuan kita ya. Yang misalkan teman-teman pakai bahasa Prancis kayak gitu ya. Dan kita nggak tahu nih, kita udah cek
ini Perancisnya nggak ada, tapi ada ternyata orang Afrika yang menggunakan bahasa itu juga, misalkan kayak gitu ya. Ya, tahu-tahu mau buka cabang di Indonesia gitu. Kita kan jadi itu apa namanya? Nah itu mungkin bisa lolos dari cross checkan kita kayak gitu. Nah, karena gini, sebisa mungkin kita ketika mendaftarkan itu aman 100% lah. Maksudnya belum ada yang pakai gitu ya. Yang mirip-mirip juga jarang gitu. Benar-benar meyakinkan lah gitu. Untuk lolos. Nah, karena kalau misalkan kita bisa aja maksain brandnya mirip sama orang gitu, dimaksain. Nah, takutnya ke depannya akan ada sengketa seperti ini. Iya, betul. Dan itu kan otomatis kita keluar biaya ya. Sewa pengacara, terus belum tentu menang. Dan kalau kalah misalkan minta ganti rugi, otomatis ya rugi banyak lah ya. Ruginya makin banyak. Ya, tapi kalau misalkan kita mendaftarkan benar-benar ini katanya baru nih, belum ada yang pakai misalkan. Otomatis kita menjadi yang pertama, kayak Pak Muhyiddin tadi ya. Ya kayak Bapak tadi gitu. Sehingga ya walaupun misalkan ada gugatan atau apa, ya minimal kita menang lah itu. Iya, kayak gitu ya, teman-teman ya. Setidaknya seminimal-minimal mungkinnya kita tidak melanggar panduan dari DJKI-nya itu. Nah, itu. Seminimal-minimalnya ya. Dan kita kan udah cross check pasti, cuma udah pasti cross check kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ada lagi, Jis? Kesimpulan. Nah, kesimpulannya. Kalau yang polo kita ini masih menggantung sampai sekarang. Ya. Nggak tahu itu keputusannya gimana, punya siapa nggak tahu ya. Ya karena gugatan terus ada ya sampai tahun kemarin ya. Dimenangkan ini, digugat ini, menangkan ini, digugat lagi gitu. Jadi kita pun hanya membacakan, menganalisis dari informasi-informasi yang beredar di internet, kita kumpulkan, kita ramu kayak gitu ya. Tapi kita sendiri secara pastinya nggak tahu karena ini saling klaim kayak gitu ya. Saling klaim. Nah, kedua, ya kalau buat teman-teman yang mau bikin bisnis nih, ya sesegera mungkin daftarkan brandnya lah. Bener. Bahkan misalkan belum jalan bisnisnya, itu udah bisa bikin daftar merek. Benar. Karena kalau daftar merek kita nggak perlu persyaratan bisnisnya udah jalan gitu ya, nggak perlu. Jadi cukup kita dapat ide, terus punya logo, mau daftarin. Ya, karena yang kita daftarkan itu ide gitu ya. Ya, kita daftarin ide, namanya dulu, brand nama, logo, sama produknya mau apa. Ya. Ini kepikiran ide nih. Siapa tahu kepake nih nama ini. Ya. 5 tahun ke depan bisa bisnis misalkan. Ya, daftarin dulu lah dari sekarang, itu bisa juga. Betul. Nah itu ya teman-teman ya, konklusinya kalau teman-teman suka dengan video ini, merasa ada manfaatnya, ada edukasinya, silakan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau pengen daftar lewat Kebun Desain Jis, karena saya nggak ada waktu nih buat daftar sendiri, atau nggak mau pusing deh, udah pengen terima beres sama Kebun Desain, udah dicekin, saya nggak perlu banyak ngecek kayak gitu. Pokoknya konsultasinya tinggal ke Kebun Desain aja gitu. Nah ini gimana, Jis? Ya, bisa langsung WA aja. Oh, WA ya? WA aja ke nomor yang ada di bawah ini. Atau di deskripsi juga ada. Kayak gitu ya, teman-temannya mudah banget, tinggal kontak aja. Ya. Nanti jam kerjanya itu dari jam 9 sampai jam 5 sore ya. Ya. Tapi kalau di luar itu juga mungkin dibalasnya agak lebih lambat aja. Lebih lambat aja, jadi menyesuaikan adminnya lah. Ya, menyesuaikan adminnya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.